Nah, tapi saya tuh pengen tanya nih, dari sisi Bro Albert sendiri, pernah nggak sih ngerasa takut atau ngerasa kayak, aduh gue tuh kayak, kok kayaknya risky banget ya, gue menceritakan rahasia-rahasia di balik bandarmologi, kan judulnya aja udah rahasia nih kan, gitu. Kalau gue kasih tahu ke publik, gue kasih tahu ke retail, nanti mereka bisa jadi lebih pintar daripada gue. Nah, pernah nggak sih ada kekhawatiran kayak gitu, bro? Sebenarnya untuk berpikir seperti itu tidak ada ya. Kenapa? Karena menurut Mm-mm. saya seperti ini, retail kita itu dana kita itu sangat kecil dibanding bandar-bandar itu uang mereka limited. Jadi kita mau Mhm. melakukan sesuatu yang ekstrim itu ya, itu bagaimana cara mengalahkan mereka. Jadi sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah mengikuti mereka. Apa yang mereka mau lakukan, Iya. kita ikuti, jangan melawan mereka. Nah, yang berbahaya Hmm. itu adalah kalau kita merasa lebih pintar dari mereka, lalu mencoba nih, saya Mhm. mau kalahin mereka, itu biasanya dimakan semua, habis. Jadi di market kita itu cuma small fishes ya. So, kita belajar cara mereka trading seperti apa, cara mereka berpikir seperti apa, strategi mereka seperti apa, kita ikutin dari belakang. Ya mereka mungkin dulunya bisa dapat 100 juta nih contoh. Sekarang karena kita Iya, ngikutin di belakang ya bagi-bagi hasil lah. Selama kita tidak iya. mengganggu kepentingan mereka, ya kan? Ya kita ikutin. Nah, jadi sama-sama untung. Nah, Hmm. kan di market gini, saya yakin bahwa di market nggak mungkin lihat ilmu ini semuanya langsung percaya ya. Jadi mereka ada yang habis baca nggak suka nih. Jadi stay dengan masing-masing punya analisa yang nggak masalah. Kita kan di market itu ibaratnya bercampur ya ilmu analisa. Jadi itu yang membuat market unik. Nah, disitulah Iya. menurut saya sih tidak perlu kita khawatir kayak kenapa gitu kan. Mhm. Jadi saya yakin pun big player pada saat mungkin mereka kebetulan lihat bukunya bukan baca. Nah mereka pasti notice, ini kok ada yang sharing seperti ini. Nah, saya aware lah, Hmm. tapi ya Pak, Iya, toh sama teman-teman yang membacanya akan semakin iya. teredukasi. Kasian kan, Iya, 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 nyangkut-nyangkut iya. di atas kan. Mhm. Betul, betul, betul. Jadi ini tuh sebenarnya bukan satu metode untuk jadi lebih pintar daripada bandar, bukan gitu ya. Tapi sebenarnya untuk Betul. mengikuti flow-nya, ya. Benar, yes, betul. Kita harus Oh, mengikuti oke. mereka. Karena kita bagaimana cara mengalahkan mereka kalau dana kita 1% dari mereka aja mungkin nggak sampai. Iya, 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 betul, betul. Kita hanya bisa menjadi penumpang gitu ya. Kalau kita numpang pun Yes, sebenarnya bisa betul. cuan juga gitu ya. Betul. Ini sudut pandang dan ini psikologi market yang perlu diketahui oleh para cuan troopers juga. Menarik ini Bro Albert untuk disadari juga oleh para cuan troopers yang selama ini berpikir, oh mungkin gue bisa masuk lebih cepat daripada bandar atau apa, gue bisa jadi lebih pintar dan lain sebagainya. Bukan itu ya sebenarnya ya yang mau diajarkan secara psikologis, tapi kita itu ya apapun yang terjadi, kita itu diajarkan untuk bisa mengikuti arus pergerakan market gitu ya. Dan terkadang Yes. memang yang banyak menggerakkan market itu ya market makernya gitu ya. Betul, yes. Jadi kayak kasih Mm-mm. ilustrasi yang cukup sederhana lah ya. Misalkan bandar Iya. itu sebuah kayak awak kapal gitu. Di kapal gitu lagi Mm-mm. ingin mancing di laut. Mancing kan banyak Mhm. ikan kan. Kita ada Iya. dua opsi. Kita mau ikut di atas kapal bersama bandar, mancing ikan itu, atau jadi ikannya. Nah, sekarang Hmm. retail itu posisinya itu di laut makan-makan umpannya si bandar. Ya kan? Karena apa? Nggak Iya. ngerti market itu seperti apa, baca sesuatu langsung action, lihat ini takut, lihat itu euforia. Jadi kan jadi pancingan. Nah, kalau kita Mhm. mempelajari cara mereka bekerja, kita itu numpang. Seperti duduk di atas kapal juga bersama bandar, tapi tetap mereka yang makan duluan, kita di belakangnya gitu. Setidaknya Iya, kita iya, tidak iya, menjadi iya. dipancing sama mereka Iya, gitu. setidaknya kita nggak jadi makanannya. Minimal kita bisa ngikut bandarnya mau gerak kemana. Tapi saya mau disclaimer untuk para cuan troopers, memang mekanisme pasar tuh seperti itu, ya. Ini kan namanya juga ada mekanisme supply and demand, ya, jual dan Ya. beli, dan keputusan jual dan beli itu kembali lagi ke tangan para cuan troopers dan ke tangan para investor, begitu ya. Oke, nah, Bro Albert, ini saya tuh sebenarnya pengen nanya nih ya, terkait dengan metode-metode atau cara-cara bandar untuk mengakumulasi, karena ini sejalan dengan respon dari cuan troopers kita yang baru aja membaca sampai cara bandar mengakumulasi nih katanya gitu. Nah,
Ini yang bisa dijelaskan secara singkat terkait cara para market maker kita untuk mengakumulasi itu fasenya seperti apa sih? Ini mungkin bisa diceritakan sedikit nih. Oke, sederhananya seperti ini ya, akumulasi itu di mana fase big money atau bandar itu melakukan pembelian saham tanpa ada sentimen. Jadi sesederhana Mhm. itu. Akumulasi itu sering sekali terjadi ya, di atas 75% lah bisa saya dikatakan. Itu terjadi kalau misalkan saham tersebut dari segi proxam ya, itu lebih ke teknikal Mhm. pandemologinya ya. Jadi kita bisa melihat ada penumpukan terjadi, sebuah saham terus dibeli oleh sebuah sekuritas gitu atau dua tiga sekuritas. Mhm. Tetapi biasanya itu terjadi pada saat di berita itu tidak membahas emiten tersebut. Kenapa? Karena kalau misalkan ada media yang sedang membahas, itu retail sedang memandang. Ya kan? Sekarang Mhm. coba nih kayak saya dan Ko Daniel, kita kan suka tuh lihat mungkin ada berita apa, kita baca ya kan. Nah, artinya kalau sudah muncul di berita orang lain, kalau kita sudah tahu berarti orang lain juga sudah tahu. Begitu juga ribuan retail lain juga sudah baca. Nah, gimana cara mau akumulasi saham yang semuanya lagi lihat? Karena kalau kita baru Mhm. ambil dikit, retail kan mau nyopet, ya kan, mau ikut-ikutan Iya. beli, lalu jualnya 2 tik, 3 tik, atau 2-3%. Nah, mana mau, ya kan, big money dicopetin rame-rame begitu. Nah, jadi biasanya berita itu nggak ada, baru akumulasi itu terjadi. Makanya sebenarnya kalau teman-teman nanti sudah lumayan mendalami di saham, carilah saham-saham yang nggak ada di berita. Itu lebih gampang Mhm. mencari saham yang berakumulasi, ya. Dan risk rewardnya akan semakin menarik. Walaupun biasanya nunggunya agak lama, setidaknya tapi saham Mhm. tidak jempol ke bawah begitu. Daripada teman-teman lihat, oh ini ada berita ini bagus banget, ada si siapa, ada si ini mau kerjasama atau mau melakukan hal besar. Nah itu kan euforia tuh, karena saya Mhm. tahu, Betul, betul. semua retail tahu. Nah, Mhm. biasanya apa? Jadi dalam, kita trace back aja dulu, mundurin. Oh, ternyata bandar udah banyak di bawah. Ya siap-siaplah kita jadi makanan mereka pada saat berita keluar. Gitu. Nah, jadi ini sesuatu Hmm. pahami dulu mekanisme di pasar ya, jangan sampai itu dijebak. Nah, biasanya kalau istilah awamnya itu adalah sell on news. Salah satu Iya, contoh, yaitu betul. berita yang dipakai buat ITP sama big player. Gitu. Oke, oke, oke. Nah, terkait sell on news ini sepertinya baru saja terjadi di beberapa emiten hari ini, tapi nanti akan kita bahas di menit-menit terakhir ya, Bro Albert. Kayaknya hari ini ada beberapa emiten yang terjadi ya. Dari Nah, mohon hijau maaf nih. sampai merah. Iya, bener banget tiba-tiba ARB gitu ya. Ini kelihatan banget sell on news-nya. Tapi ya para cuan troopers, bear with us ya. Kita akan bahas ini di menit-menit terakhir karena tadi udah ada yang memberikan komentar. Tolong dibahas aplikasinya pada satu emiten gitu ya. Jadi nanti akan kita coba bahas. Nah, sebelumnya saya pengen nanya dulu nih ya, para cuan troopers, saya pengen nanya ke Bro Albert. Ini kan peraturan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ini kan kode brokernya udah kita nggak bisa lihat ya secara real time. Cuman EOD aja, Betul. EOD atau end of days gitu ya. Bahkan sekarang kita nggak bisa lihat terkait yang akumulasi ini broker asing atau broker domestik gitu ya. Secara secara real time tapi bisanya hanya secara daily juga gitu Betul. atau end of days gitu. Nah, ini jadinya gimana kita mengaplikasikan bandarmologi ini di tengah kebijakan OJK yang seperti ini? Oke. Jadi begini ya. Kalau misalkan kita seorang swing trader ya, atau agak panjang, sebenarnya kita nggak perlu melihat broker summary pada saat live trading. Kenapa? Karena live trading itu Mm-mm. juga penuh dengan contoh begini. Oke, pas kita lihat jam 10, jam 11 ada akumulasi masuk. Bisa saja sesi kedua, jam 1 lewat, jam 2 itu mereka keluar lagi. Artinya apa? Berarti kita Mhm. seharian pagi mantengin, tiba-tiba kita merasa itu sudah akumulasi kan. Di sesi Mhm. kedua sudah di PP. Berarti kan kita udah mubazir waktu mantengin market berjam-jam begitu kan. Padahal kita bisa gunakan itu untuk melakukan aktivitas lain ataupun bekerja atau apa. Nah, itu yang membuat sebenarnya teman-teman jangan punya pemikiran bahwa kita harus melihat broker summary during live trade. Itu biasa ilmu ini dipakai untuk scalper yang mau nyopet-nyopet ini. Biasa in and out Mhm. beberapa detik. Nah, makanya kalau teman-teman bukan seorang scalper, itu tidak perlu khawatir tentang hal di mana live trading ini nggak bisa dilihat.
toh pada saat akhir kita bisa melihatnya dengan jelas ya di market itu. Jadi ya menurut saya sih nggak masalah untuk ditutup, bahkan foreign pun sekarang ditutup secara live kan itu pun tidak masalah karena pada saat market kita tahu asing akan keluar, kalau asing keluar ya kita ngapain main asal beli, atau asingnya aja Iya. exit kalau masa kita mau ambil barang mereka, mereka aja keluar loh gitu kan, dan mereka lebih Hmm. pintar dari kita berlipat-lipat ya, jadi ya Hmm. kira-kira kenapa kita malah beli barang yang mereka buang gitu. Oke, 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 oke. Jadi, untuk para scalper yang menggunakan metode bandarmologi atau micro trading, ini solusinya gimana? Apakah harus menghitung secara harian atau mengakumulasi, membentuk data secara harian, atau lebih gampangnya kita join ke grupnya AG Invest aja deh? Ini pertanyaan Oke, dari Tia Chauvian nih, cuan troopers kita. baik. Jadi begini, untuk yang retail-retail pengen scalping, tapi nggak menggunakan bar chart ya. Ibaratnya kan biasa kalau scalping masih ada yang gunakan minute chart untuk mengambil posisi gitu. Kalau saya pribadi, saya belum sempat menulis di buku ini tentang cara scalping. Karena apa? Karena waktu itu kan 1 tahun yang lalu live trade masih bisa dilihat, ya kan? Sekarang kan Mhm. sudah tidak bisa. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman kepingin scalping, itu bisa mempelajari tentang order book. Order book itu kan yang Mhm. ngantrian plot itu ya. Teman-teman bisa lihat ada bid sama ada offer. Nah itu Iya. adalah permainan. Bisa kita lihat secara real time. Ya mereka cabut offer, mereka pasang offer, mereka cabut bid sama pasang bid. Dan begitu rapi, itu semua ada alurnya. Itu sangat Mhm. dalam ya, dan saya tidak ajarkan itu di buku ini karena itu butuh penjelasan yang sangat intens. Dan setelah Iya. saya jelasin berjam-jam pun mungkin teman-teman masih ada banyak pertanyaan karena itu cukup rumit seperti puzzle lah ya. Nah, tetapi kalau Iya, iya. teman-teman udah tahu itu, teman-teman scalping akan jauh lebih gampang. Karena kelihatan kalau ada tanda-tanda sahamnya udah mau balik arah, kita kabur. Kalau misalkan dia sudah mau naik, kita bisa ikutin karena itu kan clear sekali kelihatan ya kan, untuk market pada saat berjalan. Mhm. Oke, oke, oke. Ini menarik Jadi sekali kalau nih untuk diperhatikan. pesan saya sih begini, Mhm. kalau teman-teman yang ingin coba belajar, pantengin aja order Mhm. book ya kalau yang scalper. Lihat, misalkan Mhm. teman-teman ngepengen mau scalping saham A, tapi jangan dibeli dulu, teman-teman pelajari order book kiri kanannya seperti apa. Nanti lama-lama teman-teman bisa menemukan sebuah pola yang mungkin pahami. Tapi itu mungkin butuh waktu yang Mhm. sangat lama. Baik. Dan ini terkait juga ya, terkait dengan order book, ini menarik sekali. Ada yang cuan troopers kita yang bertanya tadi, apakah order book ini bisa kita lihat secara dan bisa kita atur secara time frame di aplikasi Newspot by Sukor Sekuritas. Untuk aplikasinya saat ini belum, tapi kalian bisa ngecek ya atau bisa mengakumulasi dan bisa melakukan analisa melalui aplikasi di desktop gitu ya, masih tetap bisa. Karena biasanya memang kalau kita melakukan analisa seperti ini kan kita copy paste data, kita mengakumulasi dan lain sebagainya gitu ya, Bro Albert ya, kita tambah-tambahin dan lain sebagainya supaya lebih akurat ya gitu ya, Bro Albert. Ya, saya kebetulan ingin Mhm. sharing ke teman-teman hari ini ya, bahwa kalau saya scalping, saya pribadi menggunakan sukor sekuritas dari PC. Kenapa? Mereka Mhm. ada satu fitur yang sangat berguna menurut saya ya, di mana Mhm. order book itu ada menunjukkan buy fall dengan S fall. Nah, Mhm. disitulah kita tahu dan bisa membedakan pada saat sebuah saham itu menghilang karena dimakan atau menghilang karena di withdraw. Kalau misalkan Oh, saham di order oke. itu di withdraw, berarti kan dia menghilang tapi tidak terjadi transaksi. Nah, di Betul. situ di support itu bisa saya lihat. Tapi kalau misalkan terjadi nih lotnya makin tipis, tapi itu bukan ditarik ya, benar-benar dimakan, berarti ada yang lagi beli saham itu gitu. Dan Mhm. support sekuritas punya aplikasi di desktop, kita bisa cukup cepat sih mendapatkan informasi itu. Mhm. Makanya saya kalau yang suka pakai support sekuritas. Wah, mantap banget nih masukannya, Bro Albert. Mungkin nanti kapan-kapan kita bisa bikin apa ya istilahnya kayak event live trading gitu ya. Supaya Bro Albert bisa ngajarin gitu ya ke kita semua, kita mengaplikasikan apa yang ada di buku Bro Albert ini, kita aplikasikan di aplikasi Spot by Sukor Sekuritas begitu ya. Ini menarik banget nih untuk kita perhatikan. Nah, ada pertanyaan menarik dari cuan troopers kita, dari belajar underscore senantiasa. Buku ini lebih cocok untuk scalper atau swing trading, atau investor juga bisa, atau semuanya juga bisa gitu, bro. Semuanya bisa. Itu langsung bisa saya jawab karena saya tulis ini untuk menunjukkan buat teman-teman semua yang ingin masuk ke dalam saham. Dan
siapapun yang masuk ke dalam saham pasti akan terekspos dengan dunia scalping, swing, dan investing. Nah, itu tinggal teman-teman nanti atur saat sudah mengenal ketiga-tiga ini, lebih kepingin portonya tuh di mana. Karena kan setiap retail itu beda ya, dia punya kesibukan sehari-harian. Mm-mm. Ada yang sibuk dengan kerjaannya nggak bisa mengikuti market, itu lebih banyak swing dan investing karena mereka nggak bisa pantengin. Ada yang sama sekali nggak ada kerjaan nih, dia memang mau ibarat trading for living gitu kan. Mhm. Berarti dia harus cari kesempatan pada saat market lagi bagus, dia harus scalping sebanyak-banyaknya, ya kan? Karena dia ada waktu, dia bisa analisa dan dia bisa action dibanding Iya. teman-teman lain yang mereka masih sibuk kerjaan. Nah, jadi teman-teman harus pahami dulu ketiga-tiga ini ya, scalping yaitu pas trading dengan swing dan juga investing, dan teman-teman nanti yang menentukan sendiri mau fokus di bagian mana dan lebih cocok di mana. Oke, 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 oke. Baca dulu deh ya bukunya berarti ini untuk cuan troopers ya, baru kalian nanti bisa menentukan gitu ya. Saya ini tipenya swing, saya ini day trading, atau saya ini investing gitu ya. Karena yang namanya metode itu kan sebenarnya bisa dicocokkan ya. Metodenya bisa dicocokkan dengan profil risiko kita gitu ya. Seperti apa? Apakah kita itu investor ataupun kita itu trader. Nah, ini menarik nih berarti isi buku dari Bro Albert ini karena bisa mencakup semuanya dari yang day trader, scalper, sampai yang investor juga bisa semuanya mengaplikasikan ilmu ini. Nah, ada pertanyaan menarik dari cuan troopers kita. Nah, ini dia. Saya munculkan. Apakah dengan analisa bandarmologi bisa menemukan saham-saham multi-bagger atau kita harus combine dengan technical analysis dan juga fundamental analysis? Silakan. Oke, kalau menurut saya pribadi ya, khusus untuk bagger itu harus di combine dengan sedikit fundamental dan sedikit spekulasi. Kenapa? Karena saham yang bisa multi bagger biasanya itu mereka secara fundamental kan baru mau bertumbuh. Karena kalau misalkan sudah bagus, market sudah akan tahu dan rata-rata mereka sudah beli, jadi susah karena sahamnya sudah terlanjur naik. Nah, tapi biasa sifat saham-saham yang multi bagger itu dia pada saat sideways itu sepi, nggak ada orang, ya kan? Tapi pada saat nanti mendadak arah 35% atau 25%, itu pelan-pelan volumenya makin naik. Tapi dia naiknya terus-terusan arah. Nah, itu kan teman-teman kalau mau beli udah susah dapat bagger karena dia sudah sempat naik 200%. Karena pada saat sepi teman-teman nggak berani beli. Kan? Jadi, kalau mau mendapatkan multi bagger, itu sedikit perlu ya ada fundamental, sedikit spekulasi, dan menggunakan bandarmologi untuk mengerti apakah di dalam saham ini ada pemain besar yang ingin menaikkan saham.